Pemirsa Gatra TV, Gatra Insight kali ini akan membahas edisi Gatra dengan cover dengan banner tenggelamnya Blade Susi. Ada yang menarik dari pernyataan Pimret Majalah Gatra, Bapak Muklisson, jadi untuk penggantian sebuah kebijakan itu tidak harus ganti presiden. Presidennya tetap berkuasa, tapi kebijakannya bisa berubah karena menterinya. Nah, kita saksikan perbincangan saya Guritno dalam Gatra Insight bersama Pimret Majalah Gatra, Pak Muklisson. Tidak hanya itu, isu-isu yang lain akan saya tanyakan, terutama tentang Beni Cokro yang udah mulai buka suara ya, terkait dengan 70% dari investasi saham-sahamnya itu nyangkut di saham-sahamnya perusahaan Group Bakri. Kemudian juga tentang bantuan sosial. Bantuan sosial itu ditengarai itu akan dimanfaatkan oleh para petahana dalam pilkada. Pemirsa Gatra TV, saksikan perbincangan saya dengan Muklisson S. Widodo. Pemirsa Gatra TV, jumpa lagi dalam Gatra Insight. Kali ini udah hadir di samping saya Bapak Muklisson S. Widodo. Dia adalah Pimret dari Gatra Majalah yang terbit tiap pekan. Edisi pekan ini yang paling menarik dan menjadi banyak perbincangan di sosial media itu terkait dengan kebijakan Menteri KKP periode 2014-2019 ya, Ibu Susi Pujastuti ya. Benar, Mas. Nah, ini selalu bahwa ada istilah ganti presiden, ganti kebijakan. Nah, kali ini yang jadi sorotan publik ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi ini kan kebijakan populis, terus tiba-tiba menjadi populis. Nah, ini yang terkait dengan dulu larangan benih lobster dan kali ini larangan itu ditiadakan atau dibuka. Gatra mengulas itu dalam konteks apa sih? Ya, intinya kita sebenarnya melihat bahwa ini Mas Guritno, soal kebijakan tadi tidak perlu ganti presiden untuk ganti kebijakan gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya ketika presidennya nggak ganti pun, menterinya ganti, ternyata kebijakannya juga berbeda gitu. Ini kan yang unik gitu di pemerintahan Jokowi ini, karena dulu kan awalnya katanya sekarang jadi pemerintahan kedua ini ada visinya presiden gitu. Sementara presiden sendiri visinya berganti dari dulu maritim ya, fokusnya ke tol laut, kalau katanya dulu kita mengunjungi laut, kita pengen memanfaatkan laut, ternyata juga ada indikasi bahwa presiden sekarang pengen mengeksploitasi gitu. Dari ketika dia pengen memanfaatkan untuk masyarakat, ternyata sekarang mungkin ada indikasi bahwa dia ingin mengeksploitasi itu untuk dibagi-bagi ke pengusaha besar. Nah, apakah ini juga nantinya akan kalau kemudian kebijakannya mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang tepat gitu ya, Bu Susi melarang tapi pemanfaatan itu tidak merata untuk maunya seperti itu. Untuk misalnya untuk dibesarkan kembali, kemudian nanti teman-teman nelayan bisa menangkapnya. Tapi tidak ada usaha untuk bagaimana ketika dilarang kemudian itu bisa dimanfaatkan para nelayan, nunggu besar dulu baru ditangkap. Nah, sekarang mungkin kebijakannya itu berbeda, nggak boleh diekspor, boleh diekspor yang lobster, yang bayi gitu ya. Kemudian tapi diserahkan ke perusahaan besar, tetap saja sama saja gitu kan. Maksudnya kebijakan ini menganulir kebijakan yang lalu, tapi tetap saja yang diuntungkan tetap perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang punya modal besar. Apakah pertanyaannya apakah ini nanti memang bermanfaat bagi nelayan kecil atau sekarang kan argumennya Menteri baru bahwa ini nanti juga memberdayakan nelayan kecil, misalnya seperti banyak pengusaha yang akan melakukan budidaya, itu kan ada harus persyaratannya kalau memang mau dimanfaatkan. Tapi intinya benar nggak ini nanti pemanfaatannya untuk masyarakat nelayan sendiri? Nah, ini yang selama ini bahkan organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis di pemberdayaan nelayan juga menolak itu gitu. Jadi intinya koreksi menteri setelah Susi ini juga perlu dilihat apakah memang benar-benar Susi salah atau enggak, atau mungkin Susi mungkin enggak terlalu benar gitu ya, maksudnya belum tentu kebijakannya pas gitu, tapi setelah itu dianulir apakah tambah baik atau tambah jelek gitu, itu yang memang harus kita lihat. Nah, ini kenapa kita melihat itu sebagai sebuah
indikasi bahwa pemerintahan ini masih berpihak kepada apa namanya korporasi besar untuk manfaat laut. Oke. Berarti boleh dikata waktu yang akan membuktikan, tapi waktu yang membuktikan itu kan publik ya, dan akademisi dan para pengamat itu mestinya harus menyoroti setelah kebijakan dibukanya peluang ekspor ini, langkahnya apa? Kan waktu Susi kita melihat bahwa ini mau pembenihan itu mau dibesar dulu, artinya memberi nilai tambah. Tapi kan roadmap-nya juga nggak jelas. Nah, harus disoroti kalau pandangan Pak Mulyo sendiri seperti apa? Apakah memang langkah-langkah berikutnya seperti perusahaan seperti apakah, kemudian kelayakan dan sebagainya akan seperti apa nanti? Makanya itu kalau perlu dilihat Pak Mas Guritno, selama ini apakah persyaratan perusahaan-perusahaan ini yang memang masuk diizinkan untuk mengekspor ini, mereka punya misalnya pendukung bahwa ada syarat mereka harus membuat budidaya gitu. Kalau itu nggak dibuat atau mungkin bisa dilihat kalau ternyata nantinya tidak ada, ternyata juga berarti memang lip service saja kan gitu, bahwa ini untuk nelayan, ternyata enggak, karena bagaimanapun kita bersaing dengan Vietnam kan. Jadi kebijakan ini harus pro nelayan harusnya gitu. Kalau memang itu perusahaan disuruh ekspor benih tapi tidak melakukan pembudidayaan, itu kan sama aja, cuma mengambil laut kemudian diekspor. Ini kan tidak baik bagi ekosistem, juga bagi perekonomian itu sendiri, hanya mengambil eksploitasi saja. Oke. Nah, kemudian tentang isu tentang kebijakan Susi yang dulu itu kita ya, wartawan kita itu dapat kesempatan untuk wawancara eksklusif dengan Ibu Susi ya di Pangandaran langsung. Nah, itu ada dua isu lain, yaitu isu terkait dengan kapal cantrang dan kapal asing. Nah, kayaknya yang kapal cantrang dan kapal asing itu ini juga mau digoyang juga. Nah, kalau liputan Gatra sendiri menyoroti ini akan seperti apa sih? Kalau kita melihat, memang kita nggak ingin maksudnya tidak harus hitam putih ya. Maksudnya kapal cantrang ini benar nggak? Apakah memang benar-benar merusak lingkungan? Kalau klaimnya mungkin di era Susi, ini bisa menyebabkan kerusakan karena dengan pakai cantrang itu yang bisa mengeruk semua ikan gitu ya. Alasannya kan itu. Tapi apakah nanti? Tapi kan juga melihatkan bahwa ini sebagai sebuah ini juga kepentingan nelayan sendiri sebenarnya. Nah, kebijakan Susi itu meskipun melarang cantrang tidak ada solusi bagi nelayan alternatif lain gitu ya. Nah, sekarang mungkin menteri dia pengen ada perubahan. Tapi kalau kita baca di Gatra sekarang, edisi Gatra kemarin itu intinya kan ada perubahan. Jadi nelayan-nelayan ini masih diperbolehkan, tapi ada kontrol gitu. Jadi ketika mereka sudah tidak boleh, ya harus ada jalan keluar. Tidak kemudian tidak diperbolehkan terus kemudian harus berganti. Kan mereka juga harus membeli atau alat-alat yang lain yang memang tidak merusak lingkungan. Tapi itu kan tidak bisa langsung gitu. Nah, ini juga akan kita lihat kebijakan menteri sekarang benar apa enggak. Ini hanya waktu tadi kan yang menyebutkan. Tapi intinya ada solusi di sana. Bukan berarti kita mendukung, tapi intinya jalan tengah ini yang diambil oleh Menteri Pak Edi Prabowo sekarang. Tapi intinya Gatra melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu memang berpihak pada masyarakat nelayan apa tidak. Mungkin cantrang mungkin sekarang karena ada suara-suara di nelayan sendiri ya disilahkan aja kalau misalnya perlu ada solusi, karena ini kan kebijakan-kebijakan itu kan untuk rakyat juga, kembalinya ke sana. Nah, ini yang harus kita kritisi juga, bahwa apakah benar Susi melarang itu punya dasar misalnya. Ya pasti ada beberapa hal yang memang bisa tadi merusak lingkungan. Ini kan kesalahan pembinaan yang dulu kan. Nah, Susi ketika mencegah itu, apakah dia juga memberikan solusi? Kan tidak terlalu banyak solusi bagi nelayan-nelayan di Tegal, di pesisir Jawa gitu. Tapi intinya ketika itu sudah dipakai berpuluh-puluh tahun, bergenerasi, ini kan nggak bisa semudah itu untuk membalikkan. Nah, ini mungkin Pak Edi merasa perlu dilakukan itu gitu. Oke, jadi memang pemerintah ini memang menarik. Jadi melihat sebuah kebijakan itu tidak bisa melihat hitam putih atau abu-abu dan sebagainya, karena ini sangat kompleks ya tentang laut. Itu terkait dengan ekonomi, kesejahteraan petani, kemudian juga apakah
cara penangkapannya itu merusak lingkungan, kemudian juga aspek keberlanjutannya sendiri ya. Jadi kalau misalnya menguruk habis, terus kedepannya akan seperti apa kan, seperti benih lobster dan sebagainya. Itu perbincangan yang makin menarik. Tapi Gatra edisi yang ini ya tentang tenggelamnya Blade Sushi ini ada juga liputan yang tidak kalah menarik, yaitu dari kasus Jiwasraya. Ini di pengadilan di sidang ini Beni Cokro udah mulai buka-bukaan. Nah, lebih jauh tentang topik itu kita akan nanyakan kepada Pimret Gatra Majalah, tapi dalam kesempatan berikutnya.